Sini Kak. Ini 1, 2. Oke, makasih. Lagi ya. Yes. Oke. Buka Karena. Oke, kasih selamat atas persalinan anak keduanya. Kalau boleh tahu cerita sebenarnya sih proses persalinan kemarin Kak? Prosesnya alhamdulillah lancar sekali dan seru sekali karena di dalam ternyata tidak menyeramkan itu, walaupun aku nggak bisa ditemenin sama Chris, tapi di dalam ternyata dokternya seru-seru banget, termasuk dokter Gracia ini di dalam tuh mencairkan suasana yang aku tadinya takut, karena kan sebelumnya Sarena kan aku ditemenin sama Chris kan, udah lahirannya anak yang ini kan enggak, jadi aku tuh takut tuh kayak takut aku ngerasa sendirian gitu, takutnya gak ada yang nguatin aku gitu. Ternyata di dalam dokter Gracia sama dokter yang lainnya tuh nguatin aku banget, jadi yang tenang-tenang, ngajak ngobrol, ngajak bercanda gitu, jadi ya semuanya gak kerasa gitu, gak kerasa banget. Tapi maksudnya seberapa nih untuk anak keduanya Cut. Buka pakai mic. Break yang Nah, ini. Sudah maksudnya bikin tadi ya Nah, begitu. iya. Siapa tahu kangen, Yuk. pecah suaranya. Mana. Ini nggak usah. Enggak usah. Ini kejauhan kali bawah udah tim ya. Boleh. Bang, mic kita gimana, Bang? Kasih. Ya kan? Yes. Nah, itu teman. Oh. Gimana tadi Kak? boleh diulang sedikit? Ya, tapi ngomong apa ya? Iya. Kenapa nggak ikut Siti di dalam? Pertama, karena rumah sakit ini SOP-nya suami nggak boleh nemenin istrinya di dalam. Jadi aku cuman ada di tempat itu sebenarnya aku dulu di depan ruangannya Siti lahiran. Jadi di pintu. Jadi ada kaca di situ. Aku ngeliat dari balik kaca. Itu pertama kalinya aku nyaksiin orang lahiran di sesar pertama kali dibedel dari bawah sampai benar-benar aku ngeliat semua jelas banget, sampai darah muncrat, air ketuban muncrat, semua itu kelihatan sama aku. Karena yang tahun Sarena lahir, aku kan di belakang Siti. Di belakang Siti itu kan dikasih kain di depannya supaya nggak kelihatan di perutnya tuh diapain aja. Tapi kalau ini aku lihat dari balik jendela itu kayak wow. Sampai perawat cowoknya nanya, Pak, nggak apa-apa kan, nggak bakal pingsan? Katanya, oh enggak, saya seru aja ngelihatnya, keren banget. Oh ya, soalnya sebelumnya pernah ada yang pingsan suaminya karena ibunya tuh di black gini, jadi pingsan. Makanya kita di sini SOP-nya nggak boleh ada lagi kalau misalnya ada suami yang nemenin pas istrinya lagi melahirkan. Gitu. Tapi sebenarnya siap masih kalau misalnya ngeliat kasibat di dalam ngeliat darah kayak gitu. Siap banget dong, karena Sarena juga kan aku temenin dari awal. Malah lebih serem ini aku lihat dari luar ini, lebih kelihatan jelas banget. Tapi setelah terakhir aku baru masuk, baru kasih semangat. Mas, perasaan perang batinnya seperti apa ketika melihat proses yang luar biasa seperti Wah, itu? serem banget sih itu, serem banget, kayak wah istri aku selamat nggak ya, takut gitu. Karena di bedelnya tuh berkali-kali, di satu lapis, dua lapis itu berkali-kali aku bener-bener lihat banget dari nol. Berapa lapis itu dok ya kamu? 7 lapis, tiba-tiba udah deket, buar, meledak gitu, kayak ledakan gitu, sumpah, kayak ledakan apa namanya, ledakan air ketuban ya dok ya, ledakan air ketuban bersama campur sama darah, kayak wow, keren banget. Jadi aku jadi lebih bisa menghargai luar biasanya perempuan untuk bisa melahirkan. Sampai sekarang ini hebat banget istri aku. Sempat menitikan air mata melihat perjuangan yang luar biasa. Enggak, dia nggak pernah. Dia nggak bisa nangis kecuali dibayar. Bang Chris gimana nih nggak dapet satu biduan Itu baru lagi? dia. Ini biduan yang ini nih udah lumayan tantrum sekarang. Ya. Saya udah lumayan tantrum ya.
Udah cemburuan kalau misalnya aku lagi sama Siti berduaan, tiba-tiba dia ngamuk, bete, udah di pojokan ini aja, di pojokan jendela dia. Udah begitu. Udah marah. Nanti gimana nih yang ketiga? Saya harus menghadapi 3 aras terkuat di bumi ada di rumah, coba bayangkan. Nah, nanti beri pengertian kepada kakaknya gitu. Kita udah perjanjian ya sama Dedi ya. Aku bikin video kemarin. Karena dia kan kemarin nangis-nangis, tantrum gitu-gitu. Terus aku bikin perjanjian sama Sarena. Kalau misalnya Sarena sekarang udah jadi kakak, udah nggak boleh tantrum-tantrum lagi, ya kan? Udah janji kan sama Dedi kan? Bener ya? Jadi punya videonya loh. Mau lihat gak? Mau? Jangan video yang lain deh yang cari tahu. Nih. Bingung banget kayak gitu. Tetap harus dikasih sebukan. Bisa adik kakaknya udah mulai maksudnya udah mulai untuk ngerti. saat ini dia mengerti Untuk saat kalau ini dia mengerti. punya adik. Tadi lagi tantrum. Terus dia punya buktinya. Kamu nggak boleh tantrum. Nih. Terus dia nangisnya dari kenceng ini. Agak pelanin dikit. Kak Siti, tapi ini sesuai dengan jadwal nggak sih? Artinya memang udah waktunya atau gimana? Sebenarnya HPL kita tuh tanggal 2 ya dok ya? Kalau nggak salah. Tapi kan ini tanggal 2 Dokter 2 bisa Juni, menjelaskan 2 Juni. sedikit? tanggal 2 Juni kan itu 40 minggu. Sedangkan lahiran itu dari 37 minggu sebenarnya udah siap. Ya ini memang udah 37 minggu lebih. Jadi udah cukup bulan atau udah full term. Tapi memang milih tanggal. Jadi tanggal. Ya. Milih. Tadinya aku mau tanggal 5, bulan 5, tahun 2025. Kata dokter, jangan! Belum boleh. Jam bertahan. Terus antara ada 2 pilihan. Sama 25. Iya Sama sama 25. Kalau 25 jadi Gemini. Kelamaan. Kalau 25 kelamaan, kalau tanggal 5 kecepatan. Iya. Terus kenapa akhirnya ambil tanggal? Ya cepet aja. Dia udah gak kuat. Dia udah gak kuat setiap di rumah kalau jam 8 cepet aja keluar cepet sekarang aja bisa gak sih? Kalau gatal-gatal banget kan badan aku gatal banget kan. Jadi aku nggak kuatnya gara-gara ya itu gatal sebadan-badan jadi aduh nggak kuat gatal sedangkan nggak boleh digaruk dan lain-lain gitu. Ada pengalaman Gatal berbeda ini di sendiri, Bu. kehamilan sekarang, melahirkan sekarang, proses melahirkan sekarang, mungkin ada pengalaman berbeda. Ini pengalaman berbedanya itu aja sih. Aku pas melahirkan aku nggak ditemenin gitu. Itu aja sih selebihnya sih enggak ya. Selebihnya sama aja. Kasih Mbak tadi kenapa bilang gatal-gatal? Apakah ini hal yang wajar buat calon ibu melahirkan itu? Bukan cuma gatel, buduk banget badan. Wajar nggak sih Dok, kalau kayak gitu? Wajar banget sih semua banyak kan ibu hamil hormonalnya kan ada beberapa yang bikin sampai jadi gatal-gatal. Nah itu hal yang wajar sih sebenarnya. Nggak semua tapi pas kenanya ya. Gak semua ya. Dan ini baru kali ini aku hamil kayak budugan badan-badan yang selamatin cuma muka doang. Masih ada tuh. Masih ada Masih ada. muka selamat. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa dan artinya mungkin. Siapa yang ngasih nama? Aku yang ngasih nama. Namanya belum kita up. Nanti bakal kita up. Yang jelas namanya itu singkatan dari sama yang nama Sarena juga. XZDB. Biar apa tuh? Biar nggak nato lagi. Jadi Karena kalau udah Sarena kan tatonya di sini sama bapaknya. Nah sekarang anak yang kedua namanya semuanya sama depan sama belakangnya. Jadi biar nggak nato lagi. Susah nggak cari nama nyesuaiin nama depannya Sarena? Iya, aku cari nama sesuai persis sama nama Sarena. Karena aku kan kayak aku udah tobat nggak mau nato lagi. Tapi ya nanti kalau misalnya nggak ada tato lagi nanti anaknya yang kedua sirik kan. Kok kakak ada tatonya aku nggak ada. Ya, jadi aku nyari nih cara nyari nama yang depannya yang Sarena persis. Depan, belakang, tengah, semuanya tuh persisin semua persis kecuali namanya aja, cuman alfabet depannya sama. Dari bahasa apa sih bisa kalau orang tua suka ambil dari bahasa apa Banyak aku sampai beli buku buat nama, sampai cari-cari di Google. Itu beda-beda tuh dari
Aduh aku lupa semuanya. Pokoknya semuanya artinya luar biasa bagus. Artinya itu adalah artinya aja gimana? Iya, Artinya aja. Jadi artinya aku lihat dulu karena aku lupa. Baru 2 hari kan. Enggak, kamu apa nama anak kamu pertanyaannya? Enggak dong. Namanya artinya kecantikan yang bercahaya, anggun, cerdas dan lembut. Berat dan panjangnya mungkin Pak. Apa? Beratnya berapa dan panjangnya? Beratnya berapa kemarin dong? 9 Panjangnya. panjangnya. Jujur aku lupa. Harus nanya dokter anaknya. Tapi kenapa pilih proses sesar kasih masukin? Karena kan yang pertama juga udah sesar kan. Jadi yang Udah ada kedua- pintunya kan. Tapi hitungannya itu normal ya, kondisi anak sehat seperti apa? Sehat. Aku tadinya tuh kan pas Sarena kan aku gede banget badannya, aku udah mikir kayak anaknya gendut nih gitu. Nah yang ini tuh aku nggak terlalu segede Sarena, segede pas Sarena badannya. Jadi aku tuh takut, aduh anaknya takutnya kecil di dalam, gitu kasihan di dalam. Karena kan pas keluar pasti anak lebih menciut lagi kan. Aku Iya. takutnya aku keluarin kecil, pas keluar menciut makin kecil gitu. Ternyata kata dokter katanya itu ya itu normal segitu tuh normal banget gitu. Jadi ya udah aku tenang. Karena jauh bedanya. Sarena itu 3,9. Yang ini 2,9. Jauh. Sebelum. Biasanya sempat ada rasa sedih dari ibu gitu. Biar bayinya menyusut dari membandingkan dari yang sebelumnya. Kasih Mbak sendiri gimana? Sedih sih enggak, cuma maksud aku khawatir aja gitu, takutnya kurang berat badannya. Kemarin juga sempat makan sushi kayak apa kamu udah boleh juga dari dokter? Boleh. Sama dokter. Udah lahiran. Udah lahiran udah diizinin dan emang dikasih sushi juga sama Mandaya kan, jadi ya alhamdulillah ya rezeki musui gitu. Udah 9 bulan aku pengen sushi ya dikasih sama Mandaya, diservis sama Mandaya, luar biasa. Jadi makanan pertama yang diminta adalah sushi. Sushi. Iya. Sushi. Sebelum aku lahiran pun aku udah ngomong Dari 3 bulan sebelum lahiran. aku harus makan sushi sashimi sebanyak-banyaknya, kamu jangan harap aku. Jadi aku mau pesan sushi di luar kan, karena dia udah nggak kuat banget pengen makan sushi. Habis itu ternyata di Mandaya ini ada restoran Jepang yang di bawah. Jadi kayak mereka bisa sedia serve sushi dinaikin ke atas, tapi nggak bisa omakase ya, karena di sini kan nggak bisa karena rumah sakit kan. Takutnya nanti naik ke atas udah kena bakteri dan lain-lain, jadinya nggak bisa di omakase. Lebih mirip siapa kak? Lebih mirip kakaknya atau mana? Kayaknya yang ini Cindy deh. Kayaknya ya. Kayaknya yang Ini juga mirip aku. Iya mirip mami semuanya. Bentuk dokter mirip siapa? Mirip emaknya. Tapi kenapa sih Mas Kris Kak Sibat belum mau sounding nama anak, ataukah nunggu momen atau kayak gimana? Belum aja, karena di aku kalau nggak salah nggak boleh ngasih tahu nama dan muka dalam 1 minggu kalau nggak salah. Jadi kita di hide dulu sebentar. Kita kan ada acara nantinya buat Nggak ada. announce. Nggak ada. Nanti kita bikin pesta. Kita nggak bikin pesta. Tapi ketika tahu anaknya wanita lagi, sempet kepikiran mau nambah lagi nggak biar cari laki. Kalau orang Batak kan harus ada laki itu kan. Alhamdulillah aku orang Sunda, jadi belum kepikiran sih buat nambah laki-laki. Apalagi mama, kayaknya udah nggak mau buat hamil lagi. Kenapa sih Bat? Nggak mau nambah cari anak laki gitu kan? Tapi kurang seru katanya bang ya. Biarin bapaknya jadi satu-satunya pria yang ada di dalam rumah. Berarti mau KB atau gimana nanti kak? Iya ya. Ya juga ya, aku belum tahu sih, belum kepikiran buat. Tapi kan rahim Siti tinggal sebelah. Oh iya. Kan kemarin diangkat karena anak kan kembar. Ini sebenarnya kembar kan? Oh. Sebenarnya kembar ada di kanan ada di kiri. Yang satu nyangkut di kiri, diangkat semua. Iya kan? Saluran tuba. Tubanya. Memang yang kedua ini kembar. Kembar. Asalnya kembar. Yang satu akhirnya dikorban kayak apa? Diangkat karena nyangkut di saluran tuba. Masih hidup Sama tuba-tubanya diangkat. sama tuba-tubanya. Dok itu gimana dok? Terus kondisinya Dok, sekarang gimana tuh dok? Iya. Yang ini. Yang ini. Yang ini rumah di rumah sakit yang sebelumnya. Oh iya. Oh, Iya, emang Bisa kan hamil. kemungkinan hamilnya kan kecil awalnya. Jadi ini anugerah banget kan. Jadi dijaga banget. Tapi bisa hamil lagi nggak dok maksudnya?
masih ngarep ya, berarti masih ngarep laki gitu. Bisa cuman tapi susah mungkin ya, karena kan cuman sebelah, harusnya kan ada dua kemungkinan. Iya. 50-50 lah. Peluang masih ada lah. Berarti belum pas akad dulu lah ya. Belum kepikiran. Belum, karena kan dari awal pun aku tuh dibilang sama dokter tuh mandul. Aku tuh mandul, jadi sperma aku tuh nggak bagus menurut dokter yang aku pertama kali aku waktu mau punya anak sama Siti. Karena kan umurnya 3 tahun. Kita nggak punya anak, terus dokter bilang kayak, ya aku tuh nggak akan bisa punya anak karena aku tuh ada kelainan, bukan kelainan, kayak sperma aku tuh kualitasnya nggak baik. Kualitas bukan grade-nya bukan grade yang A. Gitu. Grade-nya kalau nggak salah dia anak C gitu. Jadi agak susah untuk punya anak secara normal tadinya. Terus tiba-tiba punya sarana pun itu anugerah yang luar biasa menurut aku. Terus abis itu aku mikir kayak, nggak mungkin bisa punya lagi karena punya anak sarana aja 3 tahun kan. Tiba-tiba baru kurus biduannya, bunting lagi, baru show, baru bikin lagu, belum jadi duit tuh lagu. Baru bikin video klip tuh lagu. Bunting, ya nggak jadi duit lagunya. Tapi gimana sih Kak, ini kan tadi sempat bilang juga sebenarnya juga 3 tahun, terus kemarin sempat ada tragedi juga lah. Alhamdulillahnya adalah datang lagi nih anak kedua, gimana sih kemudian? Wah itu rasanya. Itu luar biasa, kita shock ya. Kaget. Kita shock. Aku aja shock banget. Aku tuh test pack pertama itu pas di Padang lagi show. Aku nggak tahu kenapa aku pengen test pack aja gitu. Rasa kok aku nggak dapat ya bulan ini ya. Tiba-tiba aku test pack, ternyata aku buntiang gitu, jadi kayak nggak mungkin. Sampai aku beli 7 test pack yang berbeda-beda, yang harganya beda, yang mereknya beda, yang belinya beda-beda. Aku sampai kayak gitu untuk meyakinkan. Tapi tiba-tiba aku semuanya cuma lu tes packing semuanya, ternyata positif gitu. Jadi kayak saya aku hamil nggak mungkin ya aku hamil gitu. Jadi pas dikasih kabar tuh kayak kabar yang nggak mungkin menurut aku. Jadi aku bingung cuma, Berarti bisa dibilang anugerah dari Tuhan. Anugerah. Kita dikasih sekarang satu ini luar biasa, satu juga itu udah luar biasa, anugerah dari Tuhan. Apalagi 2 gitu, maksudnya 2 aja kita udah luar biasa, kayak meskipun 1 diambil tapi itu luar biasa. Itu bonus pemberian Tuhan yang luar biasa. Karena aku kan udah divonis gak bisa punya anak secara normal, gak mungkin, ketemunya juga jarang. Aku seminggu sekali ketemunya sama Siti. Iya. Syuting. Sukabumi. Bukan mikir anak siapa ya? Bukan anak siapa ya? Berarti lebih ini ya dok ya? Kalau jarang gitu jadi lebih bagus kali ya? Pas ngelakuinnya juga pas masa subur mungkin ya. Mungkin. Jadi pas langsung top chat. Mungkin. Tapi Bang, artinya sekarang udah tumbuh kepercayaan diri ya? Jauh lebih. Enggak juga sih, lebih ketenang aja, alhamdulillah bisa punya anak gitu. Nggak mandul ternyata. Mas, kalau boleh tahu itu kenapa ya bisa nempel ke si salah satu rahimnya pada saat yang ini? Karena ada penyempitan di sebelahnya. Ada faktor kah mungkin kenapa kayak bikin geraknya atau kayak gimana itu, terus di bulan keberapa kita nggak tahu? Di bulan kedua. Jadi aku awal bulan pertama itu semuanya normal aja dan dokter pun tahunya 1. Terus yang bulan kedua dokter lagi periksa tiba-tiba dia nggak tahu kenapa pengen ke kiri, periksa ke kiri, terus udah ke kanan lagi dia pengen ke kiri. Ibu sebentar dulu, ini kayaknya ada sesuatu gitu kan. Aku takutnya penyakit ya, gitu. Aku takutnya penyakit. Ternyata kan dokter bilang, Bu ini anaknya kembar gitu. Tadi udah seneng banget, kembar ya Allah, alhamdulillah, udah seneng bencongnya kan kayak alhamdulillah gitu. Gimana dok surat kejadian gitu. Tapi dokternya mukanya murung kayak, tapi ini bahaya. Loh kok bahaya, kenapa dok? Iya dia adanya di saluran tuba dan ini harus diambil, kalau nggak diambil nanti mengancam nyawa ya dok, mengancam nyawa. Terus dokternya tuh nanya kayak, ibu ngerasain sakit nggak? Ibu ngerasain pusing atau pingsan dan lain-lain nggak? Aku belum ngerasain apa-apa sampai saat ini gitu. Nah tadinya tuh aku bertahan untuk ditiup nggak bisa, itu anak gitu. Maksudnya aku tiup aja deh gitu, biar ke rahim aja, jangan dituba gitu atau gimanain gitu supaya diselamatin. Dan ternyata emang nggak bisa dia beri yang dan saluran tuba itu kalau nggak salah kayak sedotan ya, sedotan. Dan kalau bayi kan lama-lama bakal membesar. Saluran tuba nggak bisa membesar. Takutnya pecah gitu. Kalau di kelamaan didiemin pecah saluran tubanya, ibunya meninggal. Oh berarti itu apa
langsung diambil saat itu atau Langsung diambil hari itu juga pas tahu. Oh, jadi tinggal Karena membahayakan ibunya satu ya? aja gitu ya? Ya. Ya itu kan beresiko itu sebenarnya ya dok ya. Iya itu lebih parah, itu lebih shock aku, lebih shock. Karena aku kan jauh kan di Sukabumi. Aku lagi syuting di Sukabumi kan kemarin. Jadi bolak-balik kayak setiap pagi aku syuting dulu, malamnya setelah pulang syuting aku balik ke rumah sakit. Itu berhari-hari kayak gitu. Wah itu kaget banget sih, itu serem. Gimana Kak cara saling menguatkan satu sama lain? Itu kan bukan Aku tadinya sosokan kayak kedok aku sayang bisa kok aku tahan bisa kok ini selamatin bisa kok gitu. Tapi nggak ada cara lain nggak ada cara lain untuk Emang nggak bisa kan dok ya? Nggak bisa diapa-apain ya dok ya? Kalau kayak gitu. itu sama kayak kehamilan di luar rahim. Dan dia nggak mungkin berkembang. Oh nggak mungkin berkembang juga. makanya harus diambil. Kondisi kayak gitu sering dok ya? Mungkin umum apa aja? Ada beberapa resiko misalnya kayak mungkin ada infeksi, mungkin ada infeksi entah dari saluran kencing, entah dari kejepit misalnya. Jadi dia bikin perjalanannya tuh sampai nyangkut di situ, apalagi kalau ada penyempitan kan. Makanya resikonya jadinya hamilnya di luar rahim. Dok, itu resiko paling fatal itu ke mamanya ya? Sama calon bayi juga yang satunya? Ketika janinnya terus membesar, sedangkan kan saluran kan kecil banget di dalam. Kalau dia pecah berarti kan ada perdarahan di dalam, dan perdarahan itu nggak bisa keluar lewat vagina atau lewat jalan lahir. Jadi ketika dia perdarahan di dalam, kita cuma tahu oh ibunya tiba-tiba pusing, tiba-tiba nyeri perut hebat, tiba-tiba tensinya turun, padahal darah di dalam tuh udah banyak banget. Kak Siti tentu bersyukur juga ya, artinya terdeteksi lebih cepat ya. Ya aku di situ juga kayak sempat deg-degan karena dokter bilang katanya ini kita nyelamatin yang satu ya Bu, gitu. Kita nyelamatin yang satu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti ininya bakal ke bawah gitu. Si yang satu ini ke bawah, jadi emang nggak ada dua-duanya katanya gitu. Iya itu juga tuh serem, bikin aku serem tuh malah jauh di Sukabumi kan. Ini aku kalau misalnya operasi kemungkinannya bisa keangkat dua-duanya. Kalau misalnya satu udah diangkat, kemungkinan satunya lagi juga bisa ikutan. Ada resiko untuk meninggal juga di dalam. Dia takutnya gitu ya, tapi alhamdulillahnya bisa diselamatkan. Ya, Allah kasih jalan lah. Sampai akhirnya lahir, alhamdulillah. Tapi ya maksudnya kalau dari proses fisiknya semuanya normal, bagus kondisinya gitu apa gimana? Untuk anak gue yang satu, ya alhamdulillah dia kayak sehat, alhamdulillah anaknya sehat banget, anteng, baik banget. Kak Siti, habis pasca operasi kemarin itu yang pembuangan yang pertama itu ada efek nggak secara pribadi ke perkembangan anak kah atau ke Kak Siti sendiri kan? Nggak Atau merasa lebih nyaman mungkin? sama aja, sebenarnya jadi sama aja gitu. Sama aja sih jadinya, jadi nggak ada apa sih. Kita lihat kondisinya Kak Siti sendiri masih gatal-gatal atau kayak gimana gitu setelah hilang. Dari bulan ke-7 Ya, udah hilang. udah hilang. Karena itu juga hilang semuanya. Ada beberapa sisanya. Cuman udah nggak ada itu lagi. Udah nggak ada tambahan. Setelah ini bayi akan ASI atau pakai formula? Kita sih masih berusaha untuk ASI. Nasi. Tapi ya kalau misalkan memang susah ya mau nggak mau ya. Kalau yang pertama kemarin seperti apa? ASI semua ASI terus atau? Enggak. Karena dari awal pas Siti Sabil Sarena itu pas lahiran pun sedikit banget asinya. Tapi tetap ada asinya, ada. Cuman kurang lah untuk anak yang baru lahir kan harus 2 jam sekali 30 mili. Tapi area khususnya Siti itu saat itu waktu Sarena kurang terus. Jadi kita aku usahain juga kayak kita tetap harus pakai ASI kan aku masih mikir kayak ASI yang lebih baik lah daripada susu sapi. Terus tiba-tiba malah Sitinya malah stres, anaknya di kuning. Sarena waktu itu sempat kuning karena paksain pakai ASI. Jadi ternyata nggak usah dipaksain, susu ASI dan susu sapi juga sama aja, bisa bikin bagus, bisa sehat. Jadi nggak usah dipaksaan. Dia buat sekarang kayak walaupun nanti nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Daripada kuning, Sarena sempat kuning dulu. Supportnya seperti apa ke kasih kan harus support juga sekarang jagain 3 perempuan juga, jadi Pak siaga gimana Ya aku kan nggak bisa setiap hari di rumah juga kan, harus kerja. Jadi mungkin aku menanggulanginya, aku kasih temen lah buat Siti buat ngejagain bayinya nanti, beberapa suster.
Kalau sih Ada kalau berapa sih suster mungkin? Hmm? Ada beberapa suster mungkin yang adalah ada 3 kayaknya. Kalau Siti kapan mau comeback lagi atau mau fokus sama kurus anak aja? dulu, kurus dulu. Walaupun ini gede banget badan gini. Pokoknya aku fokus dulu sama anak, karena anak juga masih butuh banget aku. Apalagi yang kedua masih yang kedua masih butuh banget. Jadi aku mau fokus dulu, sekalian ngurusin badan dulu. kalau Tapi kalau kamu anak nggak? pertama kemarin berapa Vakumnya. vakumnya? 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Tapi kangen gak sih Kak, balik lagi ke panggung gitu? Nah, masih kangen lah, apalagi lagi rame-ramenya lagu-lagu baru gitu, kayak teman-teman aku juga banyak banget yang nyanyi udah show sana sini. Kangen pasti lah, tapi ya gimana? Excitednya mungkin kayak gimana beda pertama anak kedua udah persiapan kan di rumah kayak apa gitu barang-barang. Ya, pasti beda lah. Anak pertama kan kayak euforianya kayak baru pertama kali kan. Apalagi kita udah 3 tahun nunggunya, jadi kayak wah, kita apapun yang dia butuhkan kita belilah. Yang nggak dibutuhkan juga dibeli lah saat itu. Kalau buat sekarang karena sarananya cewek, adanya juga cewek, jadi kayak baju pun baju lungsuran sarena semua kebanyakan. Iya. Kalau lihat tayangan ini kayaknya adanya sedih deh. Enggak semuanya. Baju sih baju lungsuran. Kalau misalnya barang-barang kayak ada yang nggak harus diganti kayak dot itu kan setiap Ya, 6 bulan sekali harus tempat ganti. tidur bayi udah nggak ada Tempat tidur. semuanya, kayak bonser semuanya udah pada nggak ada, itu hilang semua. Itu doang paling. Kalau baju sih lungsuran. Kalau baju sih sarannya emang dari dia kecil sampai sekarang pun aku baju nggak pernah aku kasih baju siapapun, jadi aku simpen aja sih. Jadi ya nggak tahu kenapa ya, mungkin firasat kali aku bakal punya anak cewek lagi nih gitu. Jadi nggak tahu, udah jangan dikasih kasihin, kalau yang lain boleh kasih kasihin, yang lain enggak. Yes. Oke. Ya kan? Ya, makasih. Di handphone nggak ada fotonya. Nggak boleh di spill. Kan ngebut. Bentar dah, itu bentar dah, kayak gini dah. Ini udah berapa hari sih? 3 ya? Mas Aryo. Lagi. Apa? Oke. Oke, makasih. Banyak. Makasih banyak. Jangan tarik Bang. Ambil diri dong. Sampai tarik sih. Nggak narik, kabelnya memang pendek. Awas itu. Mas Aryo. Ya. Gantian ya yang ada Mejanya ya. diangkat boleh? Oke, sengaja. Udah diangkat boleh? Digeserin aja ke depan. Boleh, boleh, boleh. Agak ke depan ya. Jangan disuruh stage Rena. Mau disuruh stage apa Rena? Kok sakit lu? Orang baru sakit. Tengah. Tengah bawah. Ya, tengah bawah. Tengah bawah. 1 2. 1 2. Oke, makasih. Kasih makan perempuan, kasih makan. Makasih.